season, President Prabowo Subianto is calling for calm as Jakarta braces for more demonstrations by various groups. Indonesia's capital, Jakarta, the situation has intensified following the death of a 21-year-old food delivery driver who was struck by a police vehicle during mass demonstrations against the allowances granted to Indonesian parliamentarians. Seorang pemuda bernama Afan Kurniawan, 21 tahun, pengantar makanan, tewas setelah tertabrak kendaraan lapis baja milik polisi di tengah kericuhan. Padahal ia tidak ikut berdemo, hanya sedang menyelesaikan tugas mengantar pesanan. Kematian ini membuat suasana semakin panas. Massa yang marah bergerak menuju markas polisi di Jakarta Pusat. Gelombang kemarahan masyarakat pecah, ribuan orang turun ke jalan, melakukan aksi unjuk rasa setelah seorang driver ojek online meregang nyawa akibat terlindas kendaraan taktis milik Satuan Brimob. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa sang pengemudi ini menjadi titik api kemarahan publik. Suara lantang, teriakan, hingga sumpah serapah tak terbendung lagi. Masa aksi bukan hanya dari kalangan driver ojek online, tetapi juga bersatu dengan para petani, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat menengah ke bawah. Mereka bersama-sama memenuhi jalanan, menuntut keadilan. Dari segala arah, satu teriakan yang sama menggema. Polisi pembunuh, polisi pembunuh, polisi pembunuh. Suasana semakin panas ketika rombongan kendaraan polisi melintas di sekitar lokasi demonstrasi. Di tengah kepadatan massa, salah satu mobil polisi dikabarkan menyenggol seorang pemotor yang kebetulan sedang melintas. Kejadian itu sontak membuat kemarahan ribuan pengunjuk rasa semakin tak terkendali. Dengan emosi yang sudah memuncak sejak awal, massa kemudian melampiaskan kekesalannya. Mobil polisi yang melintas tak luput dari sasaran. Benturan keras, teriakan amarah, hingga aksi perusakan terjadi tepat di depan markas besar kepolisian di Jakarta. Kaca mobil pecah, bodi kendaraan ringsek, dan situasi berubah begitu cepat menjadi mencekam. Para aktivis yang turun ke jalan menegaskan bahwa kematian seorang driver ojek online bukan hanya sekadar kecelakaan. Bagi mereka, ini adalah potret nyata arogansi aparat terhadap rakyat kecil. Nyawa rakyat tidak boleh dianggap sepele. Kami tidak akan diam jika hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, teriak salah satu orator dari atas mobil komando. Aksi unjuk rasa itu terus berlanjut hingga malam hari. Asap dari ban terbakar mengepul tinggi, sementara aparat kepolisian terlihat berjaga dengan tameng dan gas air mata. Namun, meski tensi semakin memanas, ribuan orang tetap bertahan, menyuarakan tuntutan agar aparat yang bertanggung jawab diproses secara hukum. Demonstrasi besar ini menandai semakin rapuhnya hubungan antara aparat dan masyarakat. Bagi warga, peristiwa tragis ini bukan hanya soal satu nyawa yang melayang, melainkan juga simbol ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan. Hati kami semua sangat miris dan sangat kecewa untuk para aparat, apalagi khusus untuk Kapolri ya. Tolong perhatikan ini, ojol ini manusia juga dan rakyat jelata juga. Ya kata anggota dewan tuh, ojol itu rakyat. Kita sedih nih, makanya satu sakit semuanya sakit. Bahwa kejadian kemarin itu sangat disesali karena kalau saya lihat di video-video yang beredar, itu kan seharusnya ada masa di mana sang driver mobil Brimob itu ada jeda dia untuk mengerem. Di hari yang sama tepat di ibu kota Sulawesi Selatan, suasana kota itu berubah menjadi tegang dan mencekam. Ribuan massa yang terdiri dari komunitas ojek online, mahasiswa, dan warga setempat bergerak menuju gedung DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Petarani. Aksi yang bermula dari demonstrasi solidaritas untuk Afan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang tewas, terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta, berujung pada peristiwa tragis. Menyikapi persoalan tindakan aparat kepolisian terhadap penabrakan ojol yang ada di Jakarta, saudara-saudara sekalian.
Karena hal itu, kami dari aliansi itu tidak diam. Kami berpihak kepada guru-guru kecil dalam hal ini. Kawan-kawan ojol, saudara-saudara sekalian. Gedung wakil rakyat itu dikuasai massa, dibakar, dan luluh lantak. Api pertama kali muncul dari puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diparkir di halaman gedung DPRD. Satu persatu kendaraan disulut api hingga akhirnya meledak, menimbulkan kepanikan sekaligus sorakan massa yang kian terbakar amarah. Ledakan keras terdengar berulang kali, menggetarkan kawasan sekitar, sementara kobaran api dengan cepat menjalar ke bangunan utama. Dalam hitungan menit, ruang sidang paripurna, kantor fraksi, hingga ruang administrasi dilahap api. Asap hitam pekat mengepul tinggi, terlihat jelas dari berbagai sudut kota, membuat suasana Makassar seperti medan perang. Ribuan orang memadati sepanjang jalan AP Petarani. Ada yang mengabadikan peristiwa itu dengan ponsel, ada pula yang meneriakan yel-yel revolusi dengan suara lantang. Di tengah kobaran api yang semakin membesar, terdengar teriakan provokatif, "Bakar semuanya, jangan sisakan," yang langsung disambut sorakan massa. Lagu Ibu Pertiwi bahkan sempat dikumandangkan di tengah kobaran api, menciptakan ironi antara nasionalisme dan amarah yang membara. Di dalam gedung, situasi lebih dramatis lagi. Malam itu sedang berlangsung rapat paripurna, pembahasan APBD Perubahan 2025. Sejumlah pejabat, termasuk Wali Kota Makassar, sejumlah orang dievakuasi secara tergesa-gesa lewat pintu belakang gedung DPRD Makassar dengan menumpang sepeda motor. Namun, tidak semua berhasil selamat. 3 staf DPRD yang terjebak di lantai 4 terpaksa melompat dari balkon demi menghindari kepungan api. Mereka langsung dilarikan ke RS Grestelina dengan kondisi luka serius, sementara nasib beberapa staf lain hingga kini belum dapat dipastikan. Pak Dewan di atas. Siapa itu? Pak Dewan. Siapa? BPBD Kota Makassar kemudian merilis data sementara terkait insiden kebakaran ini. Tercatat 3 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. PLT Kepala Pelaksana BPBD Makassar, M. Fadli Tahar, menyebut 3 korban meninggal terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Pak, loncat nih. 2 korban menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Bayangkara, sementara 1 korban lainnya meninggal di RS Grestelina. Adapun 5 korban luka terdiri dari 3 orang dengan kondisi luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka sedang. Seluruh korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di Makassar. Yang menimbulkan tanda tanya besar adalah ketiadaan aparat kepolisian di lokasi. Dari sore hingga api melalap hampir seluruh bangunan, massa bergerak tanpa mendapat perlawanan atau penghalangan. Tidak ada barikade, tidak ada upaya pengendalian. Hanya beberapa petugas TNI yang terlihat. Itu pun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding ribuan massa yang terus berdatangan. Pemadam kebakaran baru tiba ketika api sudah menguasai sebagian besar bangunan. Terlambat untuk menyelamatkan gedung yang akhirnya rata dengan puing dan kerangka besi hangus. Yang paling menggemparkan, pos polisi yang berada tepat di dekat gedung DPRD justru ikut dimusnahkan oleh massa. Tidak ada seorang pun aparat kepolisian yang terlihat di lokasi. Warga yang menyaksikan pun hanya bisa pasrah, berdiri menonton tanpa mampu berbuat apa-apa. Sebagian berteriak panik, berharap ada yang segera menghubungi pemadam kebakaran. "Cepat telepon damkar, itu di atas trafo sudah terbakar," teriak seorang warga dengan nada cemas. Sementara itu, di Jalan AP Petarani Makassar, tepat di sekitar gedung DPRD, ribuan massa pengunjuk rasa memblokir penuh jalan raya.
Arus lalu lintas di kedua arah lumpuh total, menjadikan kawasan itu lautan manusia yang tak terbendung hingga situasi semakin mencekam. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Gedung DPRD yang seharusnya menjadi simbol demokrasi daerah kini hanya tersisa abu dan puing. Puluhan mobil dinas dan kendaraan pribadi pegawai habis terbakar. Suasana di sekitar lokasi hingga Sabtu dini hari masih mencekam, dengan aroma asap menyengat masih tercium kuat, dan warga yang masih berkumpul menyisakan ketegangan. Tragedi ini memperlihatkan bagaimana kemarahan publik yang tersulut oleh insiden tragis di Jakarta bisa menjalar begitu cepat dan berujung pada kehancuran simbol pemerintahan daerah. Peristiwa di Makassar menjadi salah satu catatan paling kelam dalam sejarah unjuk rasa di Indonesia, ketika suara rakyat yang menuntut keadilan berubah menjadi gelombang api yang meluluhlantakkan sebuah institusi negara. Kejadian ini mendapat sorotan luas, bukan hanya dari media nasional, tetapi juga media internasional. Gedung DPRD Makassar yang hangus dilalap api dan markas polisi yang ikut dibakar massa menjadi simbol betapa besar gelombang kemarahan publik. Di tengah kobaran api dan hiruk-pikuk teriakan, para pengemudi ojek online bersuara lantang. Dengan nada penuh emosi, mereka berkata, "Kami turun ke jalan bukan untuk merusak, tapi karena hati kami terbakar. Keadilan untuk Afan harus ditegakkan." Dari ibu kota hingga berbagai daerah, gelombang solidaritas ini menjelma menjadi ledakan amarah. Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, hingga kota-kota lain di Nusantara ikut bergejolak, menandakan bahwa tuntutan keadilan telah melampaui sekadar isu lokal, menjadi jeritan nasional yang tidak bisa lagi diabaikan.